Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Dewan juri yang terhormat, di hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Rosa. Di sini saya berperan sebagai pembicara satu tim oposisi yang sangat menentang adanya mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya memaparkan beberapa argumen yang mendukung posisi saya pada kesempatan kali ini, saya akan terlebih dahulu membidas beberapa argumen yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah berbicara mengenai mencalonkan diri dengan ujian-ujian yang mengandung subjek yang sangat penting seperti sosiologi, ekonomi, dan hukum akan relevan untuk pencalonan kandidat politik tersebut. Gagasan ini terdengar seolah-olah dengan menguji kandidat dalam bidang penting tersebut seperti ekonomi, hukum, dan sosiologi, kita akan mendapatkan pemimpin yang ideal. Tapi mari kita uji secara logis dan praktis. Pertama, siapa yang akan membuat ujian tersebut? Apakah pemerintah, ataukah badan independen, atau lembaga akademisi? Dan juga apakah standar tersebut relevan dengan perbedaan daerah yang ada di Indonesia? Siapapun itu, tetap saja ada potensi besar politisasi dan manipulasi standar ganda yang bisa saja digunakan untuk menghambat lawan politik tertentu dengan dalih tidak lulus tes. Yang kedua, ujian itu hanya mengukur kemampuan kognitif saja, bukan kualitas moral, integritas, dan kepemimpinan. Di mana hal tersebut penting sebagai tanggung jawab seorang kandidat politik. Dewan juri yang terhormat, seorang koruptor bisa saja menjawab soal-soal ekonomi dan hukum dengan sempurna, tapi tetap akan menyelewengkan kekuasaan. Yang kedua, tim pemerintah berbicara soal latar belakang profesional. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana tim pemerintah mereduksi esensi demokrasi menjadi sekedar pencapaian akademik atau status profesional saja. Demokrasi dibangun di atas kesetaraan suara dan hak politik setiap warga negara. Tak peduli apakah mereka lulusan universitas ternama atau bukan. Justru dengan menekankan kekuasaan memiliki latar belakang profesional, tim pemerintah secara sadar menginginkan jutaan warga negara yang mungkin tidak punya gelar, tetapi punya kemampuan komunikasi serta empati yang luar biasa. Yang ketiga, tim pemerintah mengatakan jika dengan adanya tes, maka kursi pemerintahan akan merata dan juga merata terhadap kaum minoritas. Tim pemerintah mengklaim bahwa tes politik akan membuka akses bagi kaum minoritas, justru akan semakin mengerucutkan kondisi yang ada karena bisa saja kaum minoritas tersebut yang tidak lolos dalam tes tersebut. Selain itu, selanjutnya saya akan memaparkan argumen yang mendukung posisi saya kali ini. Yang pertama, menurut studi kasus internasional seperti Venezuela dan Iran, beberapa negara otoriter semu seperti Iran dan Venezuela ini menerapkan uji ideologi dan kompetensi untuk menyaring kandidatnya. Namun apa? Di Iran, kandidat harus lolos seleksi Dewan Garda atau Guardian Council yang menguji kesetiaan ideologis dan kapasitas. Akibatnya, banyak sekali kandidat oposisi yang kompeten tidak bisa maju dan juga rakyat kehilangan alternatif untuk memilih. Dampaknya, demokrasi menjadi semu dan kualitas kepemimpinan justru memburuk karena tidak ada kompetensi yang sehat. Dewan juri yang terhormat, bagaimana mungkin rakyat bisa percaya pada sistem yang bahkan tidak mempercayai mereka untuk memilih pemimpinnya sendiri? Dewan juri yang terhormat, ketika rakyat melihat bahwa kandidat yang mereka dukung digugurkan sebelum sempat bertarung, kandidat independen dihalangi oleh dalih tidak kompeten, dan pemilu hanya menyisakan wajah-wajah yang disetujui negara, maka maka yang rusak bukan hanya demokrasi, tetapi juga jiwa kolektif rakyat itu sendiri terhadap proses politik itu sendiri. Hal itu yang akan menjadikan rakyat nantinya akan apatis terhadap pemerintahan jika menerapkan tes tersebut. Demokrasi tanpa pilihan adalah otoritarisme yang menyamar ketika rakyat hanya boleh memilih dari kandidat yang sudah lulus uji negara, maka rakyat tidak lagi berdaulat. Dewan juri yang terhormat, kita tidak sedang memilih pemimpin sejati, kita hanya sedang memilih dari daftar yang sudah disaring oleh kekuasaan, dan itulah yang harus kita tolak. Selanjutnya, daripada membahas mengenai itu semua, kami dari tim oposisi juga memaparkan beberapa solusi yang efektif. Yang pertama adalah edukasi politik ke rakyat,
bukan membatasi kandidat. Kita fokus bukan menyaring siapa yang boleh maju, melainkan mendidik rakyat agar mampu memilih dengan sadar. Seperti kita bisa saja mengajukan program literasi politik massal di media, sekolah, dan komunitas, serta dapat mengenalkan fungsi lembaga-lembaga yang ada dan peran legislatif serta kriteria pemimpin yang sehat. Selain itu, kita juga dapat mengajukan debat terbuka antar kandidat dan membiarkan publik menilai sendiri siapa yang berkompeten berdasarkan argumentasi, gagasan, dan juga rekam jejak. Edukasi rakyat membuat sistem lebih kuat bukan dengan membatasi siapa yang boleh maju, tapi meningkatkan kualitas suara rakyat. Selain itu, rakyat juga harus memverifikasi apakah kandidat tersebut mempunyai catatan korupsi, terlibat dalam pelanggaran HAM, atau pernah berkontribusi nyata di masyarakat. Informasi ini ditampilkan secara umum dan dapat di situs KPU atau media publik agar pemilih bisa menilai dengan sadar dan objektif. Transparansi memberi kekuatan pada rakyat, namun tes memberi kekuasaan pada segelintir penentu saja. Oleh karena itu, saya sebagai pembicara satu tim oposisi sangat-sangat tidak menyetujui dengan adanya mosi perdebatan kali ini dengan argumen-argumen yang mendukung saya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.